ya, saling nasihat menasehati. Kenapa Allah memerintahkan kita saling nasihat menasehati, dan sebaik-baik pertemuan adalah yang ada nasihat di dalamnya? Karena kita tidak pernah luput dari kesalahan. Siapapun kita, ya, salah. Terutama kita itu paling banyak salah kepada diri sendiri sebenarnya. Ya, pada diri kita sendiri. Kita masih banyak berbuat zolim kepada diri kita sendiri. Kita masih menjadi orang-orang yang munafik kepada diri kita sendiri. Kita masih membohongi diri kita sendiri. Maka Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang sangat bagus sekali dari Rasulullah SAW. Ada doa, Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zolim kepada diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Zulman katsira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tetapi pengakuan kita sebagai seorang hamba inilah yang disukai oleh Allah, bahwa kita tidak memiliki ilah yang bisa mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indika, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan sayangilah aku. Innaka anta tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Pengakuan terhadap kesalahan kita, ya, kezaliman kita, kita mengadu kepada Allah yang Maha Pengampun. Inilah yang menjadi kebiasaan kaum muslimin. Kaum muslimin itu tidak merasa dia paling benar dalam hal sesama muslim, ya. Kalau sesama manusia, muslim harus wajib merasa paling benar. Ya, nggak boleh kita bilang misalnya sama Yahudi sama Nasrani, ya kita ini sama, tujuannya surga, cuman agama kita beda aja. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Lakum dinukum waliyadin. Inna dina indallahil Islam. Nah, itu. Tapi kalau untuk sama muslim kita nggak boleh. Wala tujzaku anfusakum innallaha a'lamu bimanittaqo. Kamu jangan sok-sok suci. Kamu jangan sok-sok merasa benar sendiri. Karena Allah yang paling tahu siapa dirimu. Ya, jangan ngaku-ngaku suci di hadapan orang. Tidak percuma. Allah itu tidak suka yang seperti itu. Wala tuzzaku, jangan kamu mensucikan anfusakum, dirimu sendiri. Innallaha, sungguhnya Allah a'lamu, ya lebih mengetahui bimanittaqo, siapa yang paling bertakwa. Maka banyak sekali doa-doa yang terkait dengan kesalahan kita, ya. Nabi Yunus alaihissalam juga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat zolimin. Maka boleh kalau saya sampaikan di sini, wahai orang-orang zolim sekalian. Kenapa? Karena kita memang orang zolim. Tapi untuk introspeksi diri kita. Rabbana zolamna, coba anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Apa makna dibalik doa-doa kok kita ini banyak berbuat zolim? Kalau tidak Allah ampuni, tidak Allah rahmati, niscaya kita jadi golongan orang-orang yang rugi. Supaya apa? Islam hadir di hadapan masyarakat itu sebagai sosok-sosok yang tawadu. Ya, sosok yang tawadu. Artinya tawadu, ya. Kalau anak muda bilang tawadu, tak bawa duit. Tawadu. Ya, tawadu itu rendah hati. Merendahkan hati kita serendah-rendahnya. Sebagaimana Imam Hanafi atau dikenal dengan Abu Hanifah, itu pernah ketemu dengan anak kecil yang sedang mainan air hujan-hujanan. Imam Hanafi menasihati dia, nak, jangan mainan air, nanti basah atau nanti terpleset jatuh. Kemudian anak tersebut, terima kasih wahai Syekh, tapi saya juga punya nasihat untuk Anda. Berhati-hatilah nanti Anda terpleset. Ya. Kalau saya terpleset jatuh, kata anak itu, kalau saya terpleset jatuh paling yang sakit badan saya. Tapi Anda sebagai ulama, kalau sudah terpleset lisan Anda, maka yang jatuh itu umat. Ini bocah pintar bener ini, ya. Ya, bocah ini hebat ini. Ya kan? Kalau saya terpleset yang sakit apa? Badan. Tapi kalau Anda sebagai Abu Hanifah, imam besar, imam mazhab, imam Hanafi, terpeleset lisan Anda akan menjatuhkan banyak sekali manusia. Nah, itulah nasihat. Ya, nasihat itu luar biasa. Maka seperti itu. Imam Malik juga demikian. Ya. Imam Malik itu pengajar satu-satunya di Masjid Nabawi di masa beliau.
Ya, datanglah seorang pemuda dari jauh, utusan seorang sebuah kaum, datang membawa 40 pertanyaan. Ya, 40 pertanyaan dari sebuah kaum. Ternyata yang mampu dijawab hanyalah 4 pertanyaan saja. 4 pertanyaan saja. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga itu jawabannya cuma la adri. Aku enggak tahu. Ya. Pemuda ini agak tensi. Kenapa? Saya ini jauh jalan ini ya. Membawa masalah-masalah yang sedang viral di kaum saya. Kalimatnya nggak viral mungkin ya. Sedang kontemporer lah begitu, hangat gitu ya di kampung saya. Saya tanya ini Anda nggak tahu, tanya ini Anda nggak tahu, tanya ini. Cuma 4 pertanyaan saja dari 40 pertanyaan yang kau jawab. Lalu bagaimanakah saya akan membawa cerita ini kepada kaum saya tentang engkau yang kami kenal sebagai mufti, kami kenal sebagai imam, sebagai ulama. Enteng saja Imam Malik. Tidak merasa gengsi, tidak merasa. Sampaikan saja sama kaummu. Imam Malik tidak tahu apa-apa. Imam Malik aja masih ngomong kayak gini. Kita ini Imam Syafi'i, kemelelet betul gitu dia. Kemana-mana sok tahu gini. Imam Malik, katakan Imam Malik nggak tahu apa-apa. Apakah justru kalimat yang keluar dari lisan yang mulia Imam Malik ini menjatuhkan kapabilitas dia? Menjatuhkan nggak kira-kira? Ada musuhnya yang bernama raja siapa itu? Saya hanya ingat gelarnya saja, namanya Lionheart, bukan Lion Air. Dia berhati singa gitu ya, berhati singa. Musuh dari panglima atau raja dari peperangan salib ini itu terkenal dengan kekejamannya, kesadisannya, sampai dia digelari hati singa gitu. Hati singa. Qadarullah ketika Lionheart ini sakit gitu ya, mencari dokter kemana-mana nggak ada yang bisa menyembuhkan. Sampailah berita ini kepada Salahuddin Al-Ayyubi yang posisinya sebagai musuh. Salahuddin di pihak pemimpin tertinggi panglima perang Islam, si Lionheart ini panglima tertinggi Kafirun, sedang perang, ini sakit. Cari dokter nggak ketemu, cari obat nggak ketemu. Sampai berita ini ke Salahuddin. Salahuddin ngengkeng berangkat. Kalau Anda percaya, wahai orang-orang kafir, kalau Anda percaya, saya bisa mengobati dia atas izin Allah. Orang juga, ya gimana ya? Tapi kan Anda musuh kami. Ya memang iya. Tapi itu kan di perang, di peperangan. Sekarang kan kita lagi gencatan senjata gitu kan ya. Ya lagi diam. Oke. Ya meskipun di kemah masing-masing. Tapi saya tahu penyakit model ini, obatnya ini. Ya apa mungkin saya percaya dengan kalian? Kawal saya secara ketat. Periksa geledah semuanya, misalnya di sedemikian rupa lah ya. Melalui protokol yang berlapis-lapis gitu ya, kira-kira. Percayakan kepada saya. Akhirnya didekatin dan diobatin. Disitulah dia ngobrol. Dengan musuhnya, coba bayangkan. Sakit Anda itu begini, begini. Coba Anda begini, begini. Utamanya yang diserang itu hatinya. Ya, liper lah gitu ya, kira-kira ya. Nah, liper. Nah, maka kerusakan hati dari Lionheart ini sudah terlalu parah, kemudian dinasihati begini-begini, seperti disiram guyuran air salju yang sangat dingin sekali, gitu ya. Apalagi yang nyiram ini pihak musuh. Nah, ini udah nggak karuan ini. Kalau orang cerdas sudah mikir ini pasti bener agama ini, gitu ya. Udah pasti benerin agama. Nggak mungkin agama atau siapapun punya akhlak seperti ini. Yang ada paling-paling ya harus dibunuh seperti itu. Ya pasti punya niat jahat, tetapi tidak bagi Salahuddin. Bagaimana teladan-teladan kita yang hebat-hebat ini mengajarkan kita seperti itu ya. Itu luar biasa. Nah, Allah berfirman, inilah hasil dari pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pendidikan Rasul itu pendidikan yang paling berhasil di muka bumi. Gitu ya. Jadi kalau kita nanti mau buat sekolahan gitu ya, apa kira-kira namanya? Pendidikan ala Rasulullah. Ya tapi kita dulu, ya kan guru-gurunya ada dibenahi sedemikian rupa. Ya pendidikan ala Rasulullah. Dulu saya punya bayangan gitu ya, pengen mendirikan sekolah
yang segmentasinya adalah para pensiunan sebenarnya. Saya mau kasih nama sekolahannya adalah pendidikan menjelang ajal. Iya, karena ini saya rasa penting ya. Ada orang pengen masuk TK, itu ada PAUD. Sudah TK pengen ke SD, ada TK, terus dan seterusnya. Ada jenjang sekolahan yang mempersiapkan untuk menuju tahapan sekolah berikutnya, seperti itu kan. Nah, sepertinya sekolah untuk menghadapi alam barzah ini juga penting juga gitu. Ya jangan-jangan kita itu nggak tahu bocorannya apa yang mau ditanyain di sana kan. Manrok bukanya nggak tahu, malah makan manrok buka gitu. Ala pendidikan Rasulullah sangat berhasil. Ya, membina, membangun tubuh karakter para sahabat menjadi orang-orang yang luar biasa. Gitu. Kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, kaji sirah Nabi, kaji perjalanannya, kaji hadis-hadisnya. Itu jalan satu-satunya, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nggak ada pembanding. Ya, tidak ada solusi lain, hanya itu satu-satunya. Ya. Pelajari dari Rasul. Bagaimana sahabat Abu Bakar yang begitu gigih sampai bertanya, ya Aisyah, pada putrinya, Rasul sudah wafat. Ya, Rasul sudah wafat. Ya Aisyah, ada enggak perbuatan Nabi yang belum aku lakukan? Ini luar biasa ya. Jangan-jangan kita ini belum pernah puasa Daud ya? Ya kan? Jangan-jangan gitu loh ya. Jangan-jangan kita belum pernah sholat duha yang 8 rakaat. Ya. Jangan-jangan kita belum pernah puasa Ayaumil Bid. Jangan-jangan ini ya. Beda dengan Abu Bakar gitu ya. Setiap yang telah Rasulullah lakukan, dia ingin mengikuti di belakangnya. Jangan sampai terselip. Ini bukti cinta yang benar ya. Ya, cinta Rasul itu bukan buat kaset cinta Rasul, ya Rasul Assalamualaikum saja. Tapi dibuktikan dengan apa yang pernah dilakukan Rasul, dicontoh apa belum. Sampai Rasul wafat, sepertinya nyaris semuanya sudah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini derajat yang paling tinggi setelah Rasulullah. Orang yang termulia setelah Rasulullah, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tanya, sudah adakah sesuatu yang kelewat, keselip gitu ya, mungkin kamu tahu, bisa kasih tahu ayah. Ya, supaya sampai ayah itu jangan sampai meninggal belum melakukan apa yang pernah dilakukan Rasul. Dari kalangan tabi'in itu ada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis. Ya, beliau gurunya Imam Bukhari, langsung. Beliau gurunya Imam Muslim, langsung. Beliau gurunya Imam Tirmizi secara langsung. Abu Daud berguru kepada beliau. Ibnu Majah berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal. Berguru. Ya. Apa yang ingin dicapai, ingin didapatkan dari para ulama ini adalah keteladanan atau sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Beliau itu, Imam Ahmad itu juga seperti Abu Bakar dalam ghirah ingin mengamalkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasul. Ya. Agak geser mungkin. Jamaah khulud dari NTB. Kita cancel lagi. Kita tahan dulu bentar. Agak gini aja. Ini enggak social distancing ini. Ahlan wa sahlan. Ya, langsung duduk aja. Sini. Ya, sini. Berkali saja. Ada. Miwara izhulil balid. Kalau ada pintu. Ya, kita lanjutkan. Pola pendidikan Rasulullah yang begitu mengena bukan hanya di fisik para sahabat tetapi menghujam ya di hatinya para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Itu. Nanti saya lanjutkan kisah Abu Bakar tadi. Kita geser ke Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu mengecek kembali hadis-hadis yang beliau hafal 1 juta, Mas. 1 juta itu banyak loh. Ya kan? Sahih Bukhari itu enggak lebih dari 7.000. Itu sudah 4 jilid. 1 juta itu berapa jilid? Ya.
Uang aja 7.000 sama 1 juta banyak 1 juta gitu kan. Apalagi kitab nih, kitab itu tebel betul. Dicek lagi, dicek. Mana yang sudah aku hafal teorinya, tapi belum aku amalkan, yang mana? Apa enggak gila ini? Gila dalam arti yang tidak gila beneran. Gila. Ya kan? Gila betul itu. Ya, Masya Allah lah gitu ya. Dicek mana hafalan yang sudah aku tahu teorinya, tapi belum aku amalkan. Rupanya ada satu. Ini menurut kisahnya seperti itu. Satu. Apa itu? Bekam. Ya, bekam. Karena Rasulullah pernah bekam. Lah, aku belum pernah katanya kan. Nah, kemudian Rasulullah Imam Ahmad mencari tukang bekam. Ya. Jadi bekamnya Imam Ahmad tuh bukan ngobatin, tapi pengen nyontoh sunnah Rasul. Ya, aku berbekam ingin mencontoh sunnah Rasul. Dicek bekam beliau. Setelah bekam dibuka lagi. Rasulullah memberikan upah 1 ekor kambing kepada si pembekam. Nah, dia pergi ke pasar cari kambing, beli. Harganya 2,5 juta, Mas. Ya, dia beli. Ya kalau dikurskan gitu ya, 2,5 juta kan kambing tuh, atau 3 juta kan kurban sekarang gitu kan. Nah, kambingnya ini dikasih ke tukang bekam. Kata tukang bekam, kebanyakan ini, Mas. Ustadz gitu kan? Kebanyakan ini. Enggak, Rasulullah seperti ini katanya. Oh gitu. Rasulullah memberikan seekor kambing untuk upah bekam. Ini prospek ini. Ya kan? Iya, silakan jadi tukang bekam. Tapi yang sesuai sunnah nanti kasih tahu sama yang dibekam. Sunnahnya begini, Mas gitu. Bukan hanya tanggalnya aja 17, 18, 19 ya kan? Iya kan? Sunnahnya yang nyari tanggal doang. Upahnya juga harus sesuai sunnah gitu kan. 1 ekor kambing. Lumayan. Ya. 1 hari dapat 1 orang yang dibekam saja, tapi yang ngerti dan kasihlah motivasi. Ya kan? Ini hadisnya begini. Kasih cerita ini tadi. Tapi saya kasih fee-nya ya. Ya kan? Itu. Prospek 1 hari dapat 1. Siapa yang gajinya 1 hari 3 juta? Ya 1 hari seekor kambing lah maksudnya ya. Nah, kambing ini kan macam-macam. Nah, itulah. Sungguhnya kalau kita menjalankan sunnah Rasul dengan harapan mendapat ridho Allah, keberkahan akan turun. Iya. Bisnis itu ala Rasul. Kita ini bisnisnya bukan kalau ala Rasul loh. Bukan, jauh kita itu. Bisnis ala Rasul itu gimana sih? Yang penting lakunya banyak meskipun untungnya sedikit. Beda sama kita kan? Pengen untung banyak tapi lakunya sedikit. Makanya kita tuh anggot-anggotan. Kadang dagang, kadang enggak. Kan gitu kan? Kenapa? Mahal. Iya. Yang beli sedikit. Coba. Untung sedikit tapi yang beli banyak. Karena segmentasi Rasulullah itu mayoritas. Bukan hanya sekedar cari untung. Karena menatap Rasulullah itu tidak main-main. Ya, memberi kesempatan orang bertemu Rasul itu derajatnya menjadi sahabat. Maka Rasul kalau bisnis begitu, yang penting orang banyak berkunjung ke saya. Cuman ngelihat saya aja itu ibadah. Nah itu tadi. Ini enggak gitu. Kita ngembat orang gitu kan. Ini sudah ditawar sekian ini, belum saya kasih nih. Kapan nawarnya? Siapa yang nawar? Kita nggak tahu. Itu. Mengambil keuntungan besar. Ada kesempatan, wah ini bisnis ini kayaknya masih jarang. Langsung diembat harga tinggi. Memang ada yang beli, tapi hanya seketika itu. Tidak punya kontinuitas. Itu satu bisnis Rasul. Yang kedua bisnis Rasul itu, yang penting balik modal. Yang penting balik modal. Jangan cari keuntungan. Nah ya, begini. Misalkan kita jualan cilok. Maaf ya, cilok. Cilok modalnya 100.000. Kita berangkat pergi. Tujuan kita tuh nggak usah nyari kelebihan 100.000. Yang penting saya sehari ini dapat 100.000. Itu aja udah. Targetnya itu gitu. Jadi kita semangat menuju ke 100.000. Jangan ke 125.000, 25.000 untungnya jangan. Gitu. Maka semangat gitu, semangatnya ngembaliin modal lah. Ini modal saya masa nggak balik sih gitu kan? Itu aja. Nah kalau modal sudah balik, orangnya juga balik. Nah nanti di jalan kan ada yang beli lagi. Nah itu untungnya. Kayak gitu aja. Gitu. Cilok kan masih juga kan? Makan cilok kenyang. Kita ini kenyang kalau nggak nasi nggak kenyang. Itu. Bisnis Rasul itu mengembalikan modal pokoknya. Itulah. Dan itu ditiru loh. Teori-teori itu ditiru oleh pebisnis besar. Yang penting modal saya balik. Gitu ya.
Abu Bakar, orang yang paling semangat mencontoh Rasul, sehingga sampai bertanya sepeninggal meninggalnya Rasul kepada Aisyah putrinya, ya Aisyah, ada nggak kira-kira amalan dari Rasul yang belum ayah kerjakan? Itu. Kok beda banget sama kita gitu ya? Malu ngelanjutin ceritanya sebenarnya. Kita ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini apa ya? Banyak menunda. Antar dulu, ya. Satu, banyak menunda. Yang kedua, kita belum merasa itu prioritas. Masih penting yang lain. Belum prioritas. Salat duha belum prioritas. Salat malam belum prioritas. Lalu prioritas hidup kita apa? Coba gitu. Nongkrong, ngerokok, ya kan, mondar-mandir. Tapi ya kepikiran pun sudah alhamdulillah ya lumayan ya. Sambil jalan-jalan mikir, kok saya tadi malam nggak sholat tahajud ya. Padahal saya udah bangun. Mikir itu udah bagus itu ya. Sayangnya kalau nggak mikir lagi, nggak repot lagi deh. Mikir terus ya. Ya. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Demi jiwa yang senantiasa menyesali dirinya. Itu kerjaan manusia isinya nyesel aja kan. Nyesel nggak sedekah udah kelewat, nyesel nggak sholat udah kelewat, nyesel nggak puasa udah kelewat, nyesel. Ya, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya kalau nyeselnya di dunia menjadi pahala, betul. Ya. Aduh, kenapa tadi saya nggak kasih pengemis itu ya? Padahal saya ada duit. Nyesel kan? Kan nggak ketemu lagi sama pengemis tadi kan? Nyesel. Itu jadi pahala loh. Pahala nyesel namanya. Ya kan? Pahala nyesel tidak bisa berbuat baik. Itu. Ya minimal nyesel-nyesel tadi lumayan gitu kan. Ya, menyesallah karena tidak bisa berbuat baik daripada membanggakan perbuatan baik. Gue gitu loh. Ya kan? Membanggakan perbuatan baik. Update status. Alhamdulillah habis sholat witir. Ya kan? Sambil nunggu subuh tilawah Al-Quran surat Al-Kahfi ya. Jepret. Ya kan muncul ujub. Ibadahnya bagus tapi dia ujub. Sehingga lebih baik menyesal tidak sholat malam daripada sholat malam pagi-pagi ngebanggain gitu kan. Tadi malam sholat tahajud saya benar-benar khusyuk misalnya. Belum pernah saya sholat khusyuk tadi malam. Gila ini orang itu gitu kan. Insyaallah. Itu. Abu Bakar bertanya. Dicek sama Aisyah. Ayah sudah pernah ini belum? Sudah. Rasulullah pernah begini? Ayah sudah praktek belum? Sudah. Dicek satu-satu. Ya kan? Satu. Rasul pernah begini? Oh sudah. Itu sudah. Terus diinventarisir satu-satu. Pokoknya itu mana yang belum akan diamalkan sama. Kayaknya udah semua deh ya. Ya kalau begitu ya sudah. Ayah pamit dulu. Setelah rada pamit, panggil lagi. Wahai ayah, sini. Saya lupa, Rasul itu tiap hari itu pergi ke pasar. Dia bawa makanan, ya, nggak tahu saya ngapain. Tapi kayaknya dia itu langganan nyuapin orang di sana itu. Nah inilah yang apa namanya? Abu Bakar belum pernah. Kerjaan ini yang belum pernah. Apa hikmah yang pertama? Hadis ini tidak muncul kecuali Abu Bakar bertanya kepada Aisyah. Betul tidak? Seandainya Abu Bakar tidak bertanya kepada Aisyah, kita kehilangan kisah satu ini selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sekali berasul Muhammad SAW itu punya amal yang disembunyikan. Lah kita amal pengennya nongol terus ya kan, update terus ya kan, belum punya amal yang disembunyikan. Begitu. Maka kata ulama, kalau engkau ingin istiqomah dalam mengabdi kepada Allah, cari amal yang engkau sembunyikan. Sudah pada punya belum? Ya jangan ngomong ya. Kalau saya udah apa sedekah, ya enggak tersembunyi lagi tuh. Ya sembunyikan. Silakan dipilih mana yang Allah mudahkan. Enggak harus banyak. Ya enggak harus banyak. Tapi sembunyikan saja. Seperti Rasulullah. Enggak pernah mengekspos, enggak ngajak wartawan ya kan? Ya kan? Untuk melakukan bakti sosial, kebaikan sosial. Dan ibadahnya adalah ibadah sosial. Kalau mau ingin nyontoh, ya. Saya punya amal yang saya sembunyikan, Ustadz, apa? Wirid. Cemen.
itu bagus. Tapi yang berdampak kepada sosial. Anda selalu kepada begitu kan? Kalau yang amal pribadi mah bagus, cuman apa? Tidak berdampak kepada sosial. Nah ini kita ngajinya selesai saja. Cari dulu, ini PR kita. Cari amal soleh yang kita sembunyikan, kita rutin, tapi berdampak kepada sosial. Ini PR-nya. Ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyuapin siapa? Orang miskin. Orang miskinnya siapa? Yahudi lagi. Siapa itu? Yahudi. Gitu kan? Kok Rasul ringan tangan bersedekah kepada orang kafir? Kok bisa gitu loh? Kita ini kadang-kadang berbuat baik itu karena balas dendam. Ya gimana saya kemarin maaf ya punya tukang gitu. Tukang itu dianterin apa namanya? Kolak pisang. Ya. Dari tetangga. Kemudian yang makan kolak itu, aduh enak banget kolak ini katanya. Yang ngasih kolak itu punya anak kecil 5. Anak kecil-kecil 5. Saya besok mau belanja. Kira-kira habis 50.000 saya mau kasih orang yang sudah menyajikan saya kolak. Itu kita kayak gitu ya. Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kita ini balas dendam aja gitu. Ya. Saya kemarin dianterin Pak Bejo daging. Saya nganterin kemarin saya ditolong ini. Saya akan nolong lah. Gitu kan? Padahal apa? Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu itu belum berbuat baik. Apa nilai baiknya? Infas kan? Itu kan? Infas. Tapi sudah baik sih, lumayan lah ya. Saling memberikan hadiah itu udah baik. Tapi jangan gitu terus dong. Itu ya kan? Kamu itu melakukan sesuatu kalau kamu diperlakukan seperti itu. Coba sekali-kali kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kamu, bisa nggak? Amit-amit gitu. Amit. Ngelihatnya aja dedek gitu. Mati aja lo gitu. Ngelihatnya aja empet. Astagfirullahaladzim. Ini berat, tapi inilah apa? Inti asari ajaran Islam. Saya pengen lihat jam berapa ini Pak Abek ya? Oke. Jadi mungkin itu saja ya. Ceritanya nggak saya selesaikan. Ya memang begitu. Namanya nyicip. Iya kan? Kalau ingin memiliki beli. Namanya nyicip. Oke, ajib. Mungkin itu saja Pak Bejo, teman-teman sekalian. Saya buka Al-Quran malah belum saya bahas. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini dalam surat Ali Imran ayat 103. Ya, 103. Ini tolong nanti PR. Di rumah dibaca surat Ali Imran ayat 103. Bukan hanya dibaca tapi difahami maknanya. Semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pasti banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ampun. Dan wal qalam ya mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.